Beliau adalah penduduk lokal asli Pulau Sulawesi yang bekerja di perusahaan asing milik Cina. Sudah tahu ya, di Pulau Sulawesi kan ditemukan banyak tambang nikel, sehingga banyak perusahaan dari Cina yang invest membuka pertambangan maupun smelter atau pengolahan di Pulau Sulawesi. Nah, beliau ini adalah salah satu pekerja yang ada di sana. Nah, tentu sebagai penduduk lokal, beliau sering dianaktirikan. Baik itu pemberian bonus ataupun kenaikan pangkat, itu diutamakan orang-orang yang berasal dari etnis Tionghoa. Oleh karenanya, beliau mendatangi Mbah Wira bermaksud mencari pegangan khusus untuk membooster kerejekian, baik kerejekian dalam hal karyawan maupun kerejekian dalam hal perdagangan atau penglaris dagangan. Loh, padahal posisinya karyawan, kenapa kok dia mencari penglaris dagangan? Karena dia berniat untuk membuka toko di Shopee sebagai pemasukan tambahan atau penghasilan sampingan sebagai sangu atau bekal untuk menikah. Beberapa minggu berlalu, beliau menghubungi Mbah Wira dengan keluhan, "Mbah, ini untuk tuah kerejekiannya kok nggak jalan?" Terus Mbah Wira sempat bertanya, "Nggak jalannya bagaimana? Usaha apa aja yang udah Anda lakukan dalam rangka meningkatkan penghasilan atau menjadi sumber pemasukan kerejekian yang baru bagi diri Anda?" Dibilang nggak banyak yang bisa dia lakukan karena di kantor penduduk lokal itu dijadikan kalah-kalahan. Jadi yang banyak diunggulkan itu adalah etnis Tionghoa. Kemudian untuk di Shopee juga begitu. Dia mengalami kesulitan mendaftar, padahal sudah afirmasi berkali-kali untuk dilancarkan dalam proses pendaftaran akun di Shopee. Namun hingga saat itu beliau masih terkendala dan belum berhasil membuka toko Shopee-nya. Nah, di sini kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa ketika pekerjaan itu kemudian tidak menambah skill atau tidak menambah relasi, tidak menambah koneksi, tidak punya kenalan pimpinan, ternyata ketika kita pakai Khodam pun juga kesulitan. Kenapa? Karena nggak ada jalan masuknya tuah. Tuah bisa masuk dengan adanya skill yang baru atau relasi yang baru. Ketika skill baru tidak ada, relasi baru tidak ada, nyatanya tuah kerejekian juga mandek. Ini yang perlu kita renungkan bersama, bahwa yang namanya magic sangat butuh bantuan Anda sebagai manusia untuk melakukan usaha nyata supaya jalan masuknya tuah itu ada. Kita kembali ke Shopee. Shopee pun juga demikian. Dia sudah afirmasi berkali-kali agar Khodam melancarkan proses pendaftaran akun di Shopee. Tapi nyatanya hingga beberapa minggu nggak berhasil. Lalu Mbah Wira bilang, berarti Khodam Anda nggak bisa mengatasi masalah IT. Sama seperti kalau lampu mati, kemudian saya suruh Khodam untuk menyalakan, ya nggak bisa. Atau sama seperti ketika saya lupa nggak matikan komputer, lalu Khodam saya suruh matikan, juga nggak bisa. Berarti Khodam nggak bisa digunakan untuk mengatasi masalah IT. Lalu solusinya gimana, Mbah? Supaya masalah IT ini bisa terselesaikan dengan baik, hubungi CS Shopee-nya. Minta bantuan, kenapa kok akun Anda masih tetap terkendala dan nggak bisa dibuka. Tanya CS-nya, kenapa toko Anda kok gagal-gagal terus diverifikasi sehingga Anda belum bisa membuka toko Anda. Pada waktu itu, jangankan minta penglaris usaha, tokonya aja belum dibuka, barangnya belum ada, mau laris dari mana? Ini adalah logical thinking. Jadi bagaimana kita berpikir logis, tidak hanya gemar menyalahkan Khodam ketika tuahnya nggak jalan. Kenapa? Karena nyatanya usaha nyata yang menjadi jalan masuknya tuah pun masih terkendala di sana sini. Nah, usaha nyatanya ini dibereskan dulu. Setelah usaha nyatanya ini beres, nyatanya tuah kerejekiannya jalan kencang. Nanti Mbak Wira tunjukkan di belakang. 1 bulan, 2 bulan kemudian berlalu. Memang azimat yang dibeli masih dalam status tempo ya, sehingga azimatnya masih Mbak Wira bawa, tapi Khodamnya sudah bisa diakses. Setelah beliau kemudian melakukan pembayaran angsuran, Mbak Wira sempat bertanya begini, bagaimana Pak tokonya di Shopee? Sudah sejauh mana perkembangannya? Minimal saya tanya dulu, udah berhasil dibuka apa belum? Lalu beliau menjawab seperti ini, untuk toko Shopee Mbah, perkembangannya masih biasa aja, karena saya belum jalankan sepenuhnya, dikarenakan masih bingung mau memilih jualan apa. Jadi klien kita belum fix
dalam memilih benda yang dijual dan belum fix dalam menentukan harga jual. Karena di Shopee itu red ocean, dia banting-bantingan harga. Barang siapa yang bisa menjual dengan harga lebih murah, maka tokonya lebih laku. Lalu gimana bisa jualan lebih murah kalau harga kulaknya aja udah tinggi? Mungkin langsung kulak dari pabriknya, mungkin dipangkas rantai distribusinya, mungkin memanfaatkan fitur promo dan diskon atau subsidi dari Shopee-nya dan seterusnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menekan harga jual. Kalau di TikTok dulu ada subsidi untuk pedagang di TikTok. Kalau memang FYP terus, kontennya bagus, FYP terus, kemudian ketika live TikTok Shop penontonnya banyak dengan beragam cara ya, bisa dengan menampilkan influencer di situ, bisa dengan berbicara dengan gaya yang menarik sehingga orang itu ketika dengerin itu betah, atau menawarkan promo-promo ya, diskon-diskon yang menarik sehingga harganya itu lebih rendah dibanding dengan toko sebelah. Kalau gadget itu Mbak Wira paling suka lihat di Kojun, karena betul harganya bahkan jauh lebih murah dari yang official. Misalnya HP Samsung dari pabrik harganya misalnya 3 juta, di Kojun bisa 2.800.000. Kenapa? Kan dapat subsidi dari TikToknya. Itu yang perlu kita mainkan. Ini namanya adalah usaha nyata. Kalau usaha nyata ini udah kita tunaikan, kita afirmasi kepada Kodam Pengwarisan, gampang Pak jalannya. Namun kalau barangnya aja belum ketemu, atau kalau kita tarik mundur beberapa minggu sebelumnya, tokonya aja belum dibuka, lah ini walaupun kita udah pakai azimat penglaris dagangan 1 karung, apa yang mau dilarisin? Karena bahkan tokonya aja belum buka, atau karena bahkan produknya aja belum fix, atau bahkan karena harganya belum bisa bersaing dengan lapak sebelah akibat belum ada waktu untuk riset mendalam dalam rangka menentukan harga yang paling bagus, yang paling bersaing di antara toko-toko lain di Shopee. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Jadi untuk toko Shopee-nya belum berlanjut, belum berkembang. Namun tua untuk mempengaruhi pikiran itu udah jalan, Mbah. Dan saya sangat-sangat terbantu sekali. Seperti jalan untuk mendapatkan teman-teman yang baik. Ini artinya klien sudah betul ya arahnya ya. Sebelum meningkatkan karir, dia afirmasi dulu untuk mendapatkan relasi, mendapatkan teman-teman yang circle-nya luas, bahkan mungkin lintas manajerial, supaya menjadi jalan masuknya tua. Kita lanjut. Seperti jalan untuk mendapatkan teman-teman yang baik serta banyak dipermudah dalam hal urusan rezeki. Ketika toko Shopee-nya nyatanya gagal laris, ada jalan masuk dari tempat lain. Ini seperti janji Tuhan, min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki itu akan masuk dari jalan yang tidak disangka-sangka, akan masuk dari jalan yang tidak diduga-duga, asalkan syaratnya apa? Manjada wajadah. Barang siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Contohnya saat ini saya bekerja sama dengan seorang dokter dalam pembuatan surat keterangan sakit, dan hasilnya bisa meraup untung dari kerjasama ini, Mbah. Nyata ya, sebagaimana yang Mbah Wira bilang, apabila orang itu betul-betul mau terbuka pikirannya, maka dia akan bisa menyadari bahwa ketika satu afirmasi Anda itu nggak bisa diwujudkan, maka tuah yang Anda harapkan itu akan masuk dari jalan lain, dari jalur lain. Loh, Mbah, tapi kan aku pengennya itu. Pak, ingat, Kodam itu bukan Tuhan. Kodam itu seperti karyawan yang membantu kita. Kalau Anda ngeyel, kekeh, minta laris dari toko Shopee, padahal tokonya aja belum dibuka, ketika dibuka dagangannya belum fix, ketika udah dagangannya fix harganya masih belum bisa bersaing, gimana mau laris? Anda harus terbuka dengan peluang-peluang lain, dengan jalan masuk rezeki yang lain seperti ini. Ternyata bisa bekerja sama dengan dokter agar bisa menjadi jalan masuk bagi rezeki dari sumber-sumber lain yang tidak disangka-sangka. Berapa banyak orang-orang yang mau dengan sadar mensyukuri kejadian seperti ini. Ya yang banyak mengeluh, Pak. Mengeluhnya apa? Toko Shopee saya belum laris kok, Mbah. Toko Shopee saya belum rame kok, Mbah. Padahal dalam hal lain rezeki itu sudah masuk luar biasa dari sumber-sumber yang tidak terduga.
Emang ada Mbak orang bebal seperti Mbak? Ya nyatanya ada aja. Ya, Mbak Wira sudah menjumpai 1-2 kali orang-orang yang pingin banget punya cewek yang cantik dan kaya raya. Kemudian protes keras kepada Mbak Wira karena nggak terwujud. Lah gimana mau terwujud kalau memang usaha nyata untuk mendapatkan cewek yang cantik dan kaya raya itu nggak ada. Karena cewek yang cantik dan kaya itu mau menjadi cewek Anda, mau menjadi pacar Anda kan juga pasti dilihat, Pak. Anda siapa? Kemudian profesi Anda apa? Keuntungan bagi dia apa? Sehingga dia mau menjalin komitmen atau menjalin hubungan dengan Anda. Nah kalau hubungannya tidak mutualisme, ya mana mau Pak cewek menjalin hubungan dengan kita. Ya, misalnya dia udah cantik kaya, berarti kan paling nggak dia pinter. Karena orang kaya kalau nggak pinter, dari mana kekayaannya? Adanya orang itu bisa kaya karena dia pinter. Minimal cerdas dalam mengelola keuangan atau mencari uang. Ya kalau IQ biasa-biasa aja, nyatanya hidupnya pasti biasa-biasa aja Pak. Seperti cowok yang baru ceritakan nih, yang pingin dapat cewek yang cantik dan kaya. Karena logika berpikir kita kan pasti akan begini Pak. Kenapa dia cari cewek yang kaya? Supaya bisa diporoti. Kalau dia nggak berminat untuk moroti cewek, pasti dia nggak akan nyari yang kaya. Mungkin nyari yang cantik dan bersih, nyari yang cantik dan sehat, nyari yang cantik dan pintar, nyari yang cantik dan berasal dari keluarga yang baik-baik. Kan pasti gitu. Kenapa kok harus cantik dan kaya dan dikunci lock di situ? Pasti ada unsur ekonomi. Pasti dia nggak punya uang, pasti dia nggak begitu pintar. Makanya dia nyari cewek yang kaya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dia. Nah cewek yang kaya kalau mendekat ke cowok miskin ya apa mau Pak? Ini logika. Jadi ketika kita afirmasi kepada kodam, jangan kemudian kita pasrah. Ya kodam suruh jalan apa adanya, entah gimana caranya, pokoknya kodam suruh menjalankan perintah. Kalau kita nggak mengiringi dengan usaha nyata, ya nggak ada jalan masuknya tuah. Itulah kenapa Mbak Wira selalu bilang, Mbak Wira selalu sampaikan, bagi mereka yang menyadari bahwa tuah itu adalah kombinasi dari 3 hal, yaitu yang pertama adalah kerja keras yang pantang menyerah dan tak kenal lelah dari si manusia. Kemudian yang kedua, kodam-kodam berkualitas yang siap mendampingi usaha Anda. Serta yang ketiga, ada kuasa Tuhan di sana yang mengabulkan doa-doa baik Anda sehingga menjadi kenyataan. Kalau orang itu mau menyadari ketiganya, maka ketika afirmasinya tembus, ketika afirmasinya berhasil, dia tidak hanya mengandalkan atau menggantungkan hidupnya pada kodam. Dan ketika afirmasinya tidak tembus atau gagal atau tidak berhasil, dia tidak akan hanya nyalahin kodam. Karena ada introspeksi di situ. Bagaimana saya dalam membuka toko Shopee? Bagaimana saya dalam memilih barang? Bagaimana saya dalam menentukan harga mampu bersaing nggak? Nah kalau 3 komponen simple ini aja nggak bisa dipenuhi, mau pakai kodam ke rezekian sekarang juga sia-sia Pak. Itu.